Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ya ummatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat sehat dan waktu luang, serta Allah berikan taufik kepada kita untuk melangkahkan kaki menuju majlis ilmu, yang mana disebutkan dengan hadis bahwasanya majlis ilmu di dunia ini adalah taman-taman dari taman-taman surga, taman dari taman-taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Inilah sebetulnya hakikat atau wisata yang sebenarnya dari orang-orang yang betul-betul ingin melakukan perbaikan, betul-betul ingin berubah untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi hamba yang senantiasa ingat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena di majelis ilmu lah banyak peringatan-peringatan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, ingatkanlah, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nabi juga mengatakan hayya nu'minu sa'ah, ayo kita beriman sesaat. Ya. Kita perlu terus mengecas iman kita. Di samping kegiatan rutin ibadah salat lima waktu, ya, yang merupakan kewajiban utama kita setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, kita juga butuh kepada ilmu. Butuh kepada ilmu, yang mana ilmu ini akan menjadi sebab terbesar atau salah satu sebab terbesar seorang hamba untuk istiqamah di atas din, untuk istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan daripada ilmu dan majelisnya, ya, insyaallah kita sudah memahami itu semua. Ya. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang senantiasa harus kita ingatkan dan senantiasa harus kita ingat. Orang banyak manusia yang tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk menuntut ilmu, untuk belajar agamanya. Ya, maka lisan kita mengucapkan alhamdulillah, ya, atas segala nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau dengan istiqamah sampai hari kiamat kelak. Ya ikhwatal iman rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada pertemuan yang keempat ini
Hari ini hari Sabtu tanggal 30 September 2023. Kita akan masuk pada pembahasan kaidah yang kedua. Di pertemuan yang lalu, pekan lalu, kita telah membahas tentang kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama apa? Pak? Nyatatkan? Apa enggak? Apa kaidah yang pertama kawan mana? Pak, kaidah yang pertama, Pak. Kenapa? Itu kaidah pertama? Bukan. Bukan. Kaidah yang pertama apa? Bukan. Siapa yang mencatat? Enggak ada yang mencatat. Kaidah yang pertama, ya, bahwasanya apa? Kaum musyrikin Arab menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta mereka dan pengatur alam semesta ini, tetapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Itu kaidah yang pertama. Nyatakan begitu, Pak? Enggak? Baik. Iya. Sambil mengingat enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya. Kaum musyrikin Arab menetapkan rububiyah Allah. Menetapkan apa? Rububiyah Allah. Yaitu apa? Dalam tanda kurung, dalam kurung, mengakui Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta ini, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang memberikan rezeki. Itu rububiyah. Tetapi hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa? Nah, karena mereka menyimpang dalam tauhid ibadah. Karena mereka menyimpang dalam tauhid ibadah. yakni mereka juga beribadah kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, Tuhan-Tuhan yang batil, yang disembah karena kebatilan. Dan itu bukan hanya pada kaum musyrikin Arab saja, tapi juga kaum musyrikin terdahulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Mereka semua menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat Allah, menetapkan salah satu nama Allah yaitu Al-Khaliq. Makanya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat adalah dua tauhid yang ditetapkan oleh kaum musyrikin, tetapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Pun demikian manusia pada zaman sekarang, yang hanya menetapkan Allah sebagai pencipta, tetapi mereka kemudian menyembah juga kepada selain Allah, maka tidak sah keimanannya. Tidak sah keimanannya, bakal keimanannya. Seorang hamba harus menetapkan rububiyah Allah, dan konsekuensi daripada ketetapan rububiyah tersebut, penetapan dia terhadap rububiyah Allah itu merupakan konsekuensi dia untuk menetap beribadah hanya kepada Allah. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu, tapi mereka menyimpang. Baik, ini kaidah yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua. Asy-Syaikh rahimahullah berkata, Al-qa'idatu tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim
illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Ya. Orang-orang musyrikin Arab mengatakan, kami tidak berdoa kepada mereka, ini Tuhan-Tuhan selain Allah, berhala-berhala dan yang lainnya. Kami tidak berdoa kepada mereka dan tidak menghadap kepada mereka kecuali li talabil qurbah, untuk mencari dekat. Maksudnya apa? Untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wasyafa'ah, dan untuk mendapatkan syafaat mereka nanti di sisi Allah. Ini, ya. Orang-orang kaum musyrikin Arab, ya, mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala tersebut, ya, dan tidak menghadap ke mereka kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, litolabil qurbah, wasyafa'ah, dan untuk mencari syafaat. Fadalilul qurbah, adapun dalil yang menjelaskan bahwa niat mereka atau tujuan mereka menyembah berhala-berhala tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya. Dalilnya, ya, ini surat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar ayat 3. Tunggu saja. Az-Zumar ayat 3. Ini dalil qurbah. Ya. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong, mereka mengatakan, kami tidaklah menyembah mereka, yang berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan selain Allah, kecuali untuk agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah akan memberikan keputusan antara mereka dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan tersebut. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada orang yang dusta lagi kufur. Tapi fokus pendalilan pada ayat ini adalah bagian yang pertama, ya. Mengenai ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua yaitu syafaat, untuk mencari syafaat agar mereka, ya, orang-orang saleh yang disembah itu, yang mereka jadikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk berhala, ya, atau yang lainnya. Tujuannya agar mereka nanti memberikan syafaat di hari kiamat. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Ya. Dan mereka menyembah kepada selain Allah sesuatu yang tidak memberikan kepada mereka madarat, tidak pula manfaat. Mereka tahu itu, mereka sadar itu, mereka betul-betul memahami bahwasanya berhala yang mereka buat dengan tangan mereka itu tidak bisa memberikan madarat, tidak pula manfaat. Gitu. Sadar mereka, tahu mereka. Tapi mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Itu harapannya begitu. Tapi ini adalah bentuk syafaat yang manfiyah atau syafaat yang ditolak atau tertolak. Nah, yang ini di surat Yunus ayat 18. Az-Zumar yang pertama tadi Az-Zumar ayat 3, ini surat Yunus ayat 18. Kemudian Syekh mengatakan wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafaat itu ada dua, kata Syekh.
Ya. Syafaat yang ditolak manfiyah, dan yang kedua syafaat yang ditetapkan musbatah. Dan hakikat syafaat yang diinginkan oleh orang-orang musyrik adalah jenis yang pertama, yaitu syafaat manfiyah. Justru nanti orang-orang saleh yang mereka sembah dari kalangan nabi, para malaikat dan seterusnya, itu akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Allah hukum mereka dengan kebalikan niatnya. Ya, niatnya dulu di dunia, ya, agar mereka menjadi pemberi syafaat. Nanti Allah hukum mereka dengan lawannya atau kebalikannya, mereka akan menjadi musuh. Ya. Nabi Isa alaihi salam akan menjadi musuh orang-orang yang menyembahnya dari kalangan Nasara dan seterusnya. Ya. Apa itu syafaatul manfiyah? Fasya'atul manfiyah ma kanat tutlab min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta dari selain Allah. Yang diminta dari selain Allah. Maka tutlab min ghairillah. Syafaat yang diminta dari selain Allah. Kita harus ketahui dan imani dan yakini bahwasanya syafaat itu semua milik Allah, maka tidak boleh diminta kecuali kepada Allah. Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah Muhammad, milik Allah seluruh syafaat. Jadi kita tidak boleh meminta syafaat kepada makhluk, hatta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanyalah salah satu hamba yang Allah akan berikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang atau umatnya yang Allah ridhoi. Rasulullah akan berikan syafaat setelah Allah berikan izin. Ya? Nanti kita akan bahas tentang syarat syafaat musbat. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Dalilnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang hari di mana tidak lagi bermanfaat jual beli, tidak ada jual beli di sana, tidak pula ada pertemanan di sana, tidak pula ada syafaat, pertolongan. Wal kafiruna humudz zalimun. Ya, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Wala syafa'ah, di sini syafaat manfiyah, yaitu syafaat yang diharapkan oleh orang-orang musyrik terhadap sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Yang kedua, wasyafa'atul mutsbatah hiya allati tudlab min Allah. Inilah syafaat yang diminta dari Allah. Jadi kita minta syafaat kepada siapa, Pak? Allah. Ya. Tegakkan tauhid, tegakkan agama dengan benar, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Allah. Ya, baik melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para malaikat atau orang-orang saleh. Itu kuncinya, tauhid. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalkan amalan yang bisa mendatangkan syafaat Allah Azza wa Jalla, atau bisa mendatangkan syafaat Rasulullah dengan izin Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Wasyafi' mukarram bisyafa'ah, dan orang yang akan memberikan syafaat dengan izin Allah itu dimuliakan. Jadi Allah Azza wa Jalla sebagaimana memuliakan orang-orang saleh di dunia, pun nanti akan Allah muliakan di akhirat dengan diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya setelah izin dari Allah dan ridho kepada orang yang akan diberikan syafaat. Ya. Maka pegang di teman-teman yang soleh, Allah sekalian. Pegang, dekat, ya, para ulama, para orang soleh. Tapi kita nggak boleh hulu juga kepada mereka, apalagi yang telah meninggal.
Tidak boleh ghulu. Ini pintu syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada pintu kesyirikan dengan ghulu atau bersikap berlebihan kepada orang-orang saleh. Dan itulah sebab pertama yang menyebabkan terjadinya kesyirikan pertama kali pada kaum Nabi Nuh alaihi salam, yaitu ghulu kepada orang-orang saleh, mengangkat derajat mereka di atas derajatnya yang sebenarnya. Ya. Wal masfu' lahu, dan orang yang akan diberikan syafaat, man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni, adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalnya. Adalah orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalnya ba'dal idni, setelah dapat izin. Maka dari sini kita mengetahui ada dua syarat syafaat musbatah. Yang pertama, izin dari Allah terhadap orang yang akan berikan syafaat. Yang kedua, ridho Allah terhadap orang yang akan diberikan syafaat. Siapa yang Allah ridhoi? Ahlu tauhid. Ahli tauhid. Sebagaimana firman Allah, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya, ya, kecuali dengan izinnya, atau tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dengan izinnya. Rasulullah mendapatkan izin. Para malaikat akan mendapatkan izin. Para nabi yang lainnya juga akan memberikan izin, dan juga orang-orang saleh kaum mukminin, mereka akan mendapatkan izin untuk memberikan pertolongan atau syafaat kepada yang lainnya dengan izin Allah. Kenapa? Karena semua syafaat milik Allah. Ini yang harus kita yakini betul-betul. Sehingga kita tidak akan meminta syafaat kepada selain Allah, hatta walaupun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita berdoa, ya Rasulullah berikan syafaat kepada kami. Lah. Syafaat milik Allah azza wajalla. Ya. Kalau kita mentauhidkan Allah, ya, menegakkan agama ini dengan benar, maka insyaallah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Gitu. Ibaratnya itu kuncinya, tauhid itu kuncinya. Ya. Nanti kalau kuncinya sudah dapat, otomatis kita akan mendapatkan itu dengan izin Allah. Ya. Ikhwati fillah azakumullah. Nah, penjelasannya pada kaidah yang pertama, ya, telah dijelaskan bahwa kaum musyrikin Arab menetapkan rububiyah Allah. Menetapkan apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertanyaannya, ya, jika mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta mereka dan pengatur alam semesta ini, pertanyaannya, kenapa kemudian mereka, ya, beribadah kepada selain Allah? Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Jawabannya dua hal tadi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, surat Az-Zumar ayat 3 dan Yunus ayat 18. Jadi kalau ditanya, kenapa kaum musyrikin menyembah selain Allah, menyembah berhala-berhala, ya, ada juga kuburan-kuburan dan yang lain, ya. Jawabannya adalah ada dua. Yang pertama, li ajlil qurbah, demi untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dalilnya Az-Zumar ayat 3. Yang kedua, li ajli syafa'ah, demi untuk mendapatkan syafaat orang-orang saleh itu nanti pada hari kiamat. Dalilnya surat Yunus ayat 18. Maka pada kaidah yang kedua ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan alasan mereka kaum musyrikin Arab menyembah selain Allah. Ternyata mereka menyembah selain Allah karena ada dua sebab, ya. Ada dua sebab ini. Sudah ditulis Pak, dua sebab ini. Saya ulang lagi ya. Sebab yang pertama, agar sembahan tersebut atau agar sesembahan tersebut, ya, mendekatkan diri mereka kepada Allah.
liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Mereka menganalogikan atau melogikakan dengan akal mereka yang rusak, ya. Allah itu seperti raja-raja yang ada di dunia, atau presiden yang ada di dunia, penguasa yang ada di dunia. Ya. Bahwasanya seseorang tidak bisa dekat atau tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada sang raja kecuali melalui ajudannya atau menterinya yang dekat dengan raja tersebut. Melogikakan dengan akal mereka yang rusak. Padahal ya ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada perantara di dalam ya hamba-hambanya beribadah kepadanya. Ya. Dari bawah ke atas tidak butuh perantara. Tapi dari atas ke bawah, na'am, Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Ya. Kepada malaikat Jibril ada perantara. Para malaikat Jibril, kemudian Jibril kepada para nabi dan rasul, kemudian kepada manusia. Tapi dari bawah ke atas, dari seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada perantara. Mudah bagi kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Dan ini merupakan subhat yang berbahaya. Ya. Melogikakan ya Allah Azza wa Jalla dengan raja-raja di dunia. Ini subhat yang berbahaya. Ya. Yang akan menjerumuskan seorang hamba kepada kesyirikan. Ya. Karena ketika seorang hamba meminta, ya, misalnya di dunia ini meminta sesuatu, ya, kepada menterinya, misalnya menteri raja, maka otomatis hatinya itu akan bergantung kepada sang menteri, bukan lagi bergantung kepada sang raja. Pun demikian, ketika seorang hamba menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, wali-wali yang saleh misalnya, para wali-wali Allah yang sudah meninggal, ya, dijadikan sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah, akhirnya hati mereka bergantung kepada wali-wali tersebut, bukan lagi bergantung kepada Allah. Ya. Mereka sudah melampaui batas untuk menempatkan seorang wali Allah pada tempatnya, yaitu mengangkatnya pada derajat yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Misalnya memberikan keberkahan, atau mengabulkan doa, atau memudahkan urusan dan seterusnya. Ya. Maka kita katakan bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah dalam hal meminta kepadanya. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, ya, maka sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, ya, orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Dan juga kaum musyrikin itu dengan logika mereka, dengan akal mereka yang rusak, menganggap bahwasanya mereka tidak pantas untuk langsung meminta kepada Allah karena mereka berlumur dengan dosa dan maksiat. Ini juga syubhat dari syaitan. Saya mah orang apa? Saya ini banyak dosa. Saya butuh kepada para wali atau orang-orang saleh. Ini syubhat dari syaitan. Ya. Memberikan syubhat kepada syaitan agar dia merasa tidak pantas untuk meminta langsung kepada
Allah, padahal Allah yang merintahkan agar kita meminta langsung kepada Allah, tidak menjadikan perantara antara diri kita dengan Allah. Allah itu Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa-dosa kita, ya, sebanyak buih yang ada di lautan atau memenuhi langit dan bumi, sebanyak apapun, ya, jika kita bertaubat, Allah Maha Pengampun. Dalam hadis qudsi, ya, Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah siang dan malam, dan saya akan mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Ya, dan Rasulullah SAW juga bersabda, ya, tentang salah satu waktu terbaik untuk kita memohon ampun kepada Allah, yaitu sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul layl akhir yaqul man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala senantiasa turun ke langit dunia setiap malam, dan ketika tersisa sepertiga malam terakhir, dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan dia. Siapa yang minta kepadaku, siapa yang minta kepadaku, maka aku akan beri dia. Dan siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam.